Bang Bahtiar, ada mekanisme Dewan Etik dan Majelis Kehormatan. Denny Indrayana itu sudah melaporkan potensi konflik of interest ketua MK. Tapi unfortunately sampai sekarang tidak diproses. Tapi dari awal, kalau ketua MK orang baik, tapi kan kita bicara tidak soal baik tidak baik. Yang kita bicara itu adalah standar umum, norma umum yang di dunia ini diakui, yaitu menghindarkan diri dari konflik of interest bagi seorang hakim. Saya mengatakan ketika dia menikah dengan adik dari presiden, saya mengatakan itu pada saat itu wajib hukumnya dia mundur. Kenapa? Karena judicial review itu salah satu pihak yang berkepentingan adalah presiden. Jadi most of the time akan ada yang namanya benturan kepentingan itu. Omnibus law, undang-undang ini, undang-undang itu, termasuk juga undang-undang yang terakhir ini. Karena itu tidak ada cara lain. Masa dia kemudian nganggur, tidak ikut dalam sidang, dalam sebuah judicial review, kan tidak mungkin. Berarti kan menghilangkan satu fungsi yang utama Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dia memang ada masalah pidananya, ya tidak tertutup di prosedur pidananya kan, setelah dia dipecat sebagai hakim konstitusi kalau seandainya melanggar kode etik. Contohnya Akil Mukhtar misalnya, ya tertangkap, kemudian ada Patrialis Akbar, ada juga hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik, sebelum dipecat dia mengundurkan diri, ya Arsyad Sanusi. Dan saya kira praktik-praktik seperti ini di MK sudah tidak bersih lagi setelah saya mensinyalemennya pada tahun 2010. Dan terbukti pada 2013 ada hakim konstitusi yang tertangkap tangan, Akil Mukhtar. Kemudian berikutnya adalah Patrialis Akbar. Dan sekarang kita melihat bagaimana konflik of interest dan rekrutmen hakim itu gak karu-karuan. Saya punya story sendiri, tapi karena itu sangat pribadi, saya nggak bisa ceritakan karena takes time, ya, butuh waktu. Nah, moralitas, saya sangat sepakat Prof. Rohman. Itulah sebabnya dalam hakim konstitusi itu ada title negarawan. Negarawan itu orang yang sudah selesai dengan dirinya, termasuk moralitasnya. Ini bayangkan, gak jelas kita track recordnya dari mana, ilmunya dari mana, kapan dia S3-nya, lalu bagaimana cara logika berpikir hukumnya. Tiba-tiba terpilih begitu saja. Ya, ada hakim-hakim konstitusi yang kita tidak paham. Ini orang siapa? Bahkan kita tidak paham siapa itu ketua Mahkamah Konstitusi sebelum dia terpilih sebagai hakim konstitusi. Jadi mereka baru dikenal publik itu ketika mereka menjadi hakim konstitusi. Bahkan ada hakim konstitusi yang tidak dikenal di publik. Saya yakin kalau dia jalan orang nggak paham siapa ini. Lebih terkenal Herso Beno Arif dengan FNN-nya. Saya kira betul itu. Iya. Karena itu tidak bisa. Kita harus cari besok, kalau kekuasaan berganti, cari hakim konstitusi yang sudah selesai dengan dirinya, moralitas tinggi, orang terbaik bangsa ini, dan itu jumlahnya 9 orang. Bukan sembarang orang, tapi 9 orang. Karena harus sarjana hukum soalnya. Oke. Ya. Jadi yang kita cari adalah 9 orang, bukan sembarang orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan, sedikit. Kalau solusinya, ya, orangnya kita pilih yang baik. Ada pertanyaan menarik, Pak Refli. Yang memilih itu kan DPR. Dengan sistem politik seperti ini, apa memang mereka ikhlas-ikhlas memilih orang? Enggak jawabannya. Nah, dia dijawab. Dulu kita sudah bikin perpu. Waktu itu saya diminta tolong juga bikin perpu yang memperbaiki bagaimana hakim konstitusi direkrut setelah Akil Mukhtar dicokok korupsi. Dan fortunately atau unfortunately, perpu yang menjadi undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Dan Akil Mukhtar itu anggota DPR juga kan? Iya. Dipilih jadi Patrialis anggota DPR juga. Iya. Sorry. Apa macam pura-pura nggak tahu Enggak, aja. justru Apa, karena pernah itu dibilang saya DPR juga. ungkapkan. Jika sistem seperti ini, Iya. dia dikembalikan ke DPR, Iya. kan bahasa saya halus. Oh, Apa iya. memang dengan Assalamualaikum? Mana ada cerita? Prosedur rekrutmennya harus diganti. Jadi memang gini Bang Fathia, komposisi hakim MK kan 3 dari DPR itu di konstitusi kan, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden.
harusnya prosesnya ini ya dilakukan proseduralnya atau memang dirubah. Kalau mau dirubah secara revolusioner itu bahwa hakim MK itu ke depan tapi harus berubah konstitusi, tidak boleh yang lama. Dicari orang-orang yang betul-betul memenuhi derajat negarawan tersebut. Artinya kalau dia selesai dari hakim MK ya selesailah tugas dia, tidak mencari job-job di tempat yang lain seperti itu. Ya, tapi kan faktanya kan banyak mantan hakim MK itu Ya, dari job job seeker lah ya. job seeker seperti itu, melamar. Bahkan menjadi pembela. Ya, karena negarawan ini kalau kita baca di ini apa namanya Pak Ersu, kalau kita baca di apa namanya perubahan itu kan di perubahan undang-undang dasar memang tidak didefinisikan apa yang dimaksud dengan negarawan itu. Dan hanya di MK yang diberikan titel negarawan. Untuk jadi presiden tidak butuh negarawan. Untuk jadi DPR tidak butuh negarawan. Hakim Mahkamah Agung pun tidak butuh negarawan. Tapi untuk Mahkamah Konstitusi ditambah. Jadi ini menjadi. Yang kedua, memang harusnya kok berubah seketika itu dalam hitungan hari ya, atau jam. 2 hari, 8 hakim loh. Iya kan? Yang benar 4. yang itu hanya 1 hakim yang mengabulkan yang gugatan yang 30, gugatan yang ini, yang 1 hakim yang betul-betul menolak itu 8. Ya 8. Kok bisa berubah seketika dalam 2 hari itu menjadi 5-4 seperti itu. Berarti kan ada apa? Nah ini menurut informasi, kita nggak tahu benar atau tidak, mungkin bisa dapat informasi bahwa perubahan itu setelah sang paman ikut datang. setelah paman datang itu kayak lagu apa? Paman itu datang. Pamanku datang dari desa, dari MK. Ya. Dari desa. Dari MK. Paman datang. Tapi sakit kan Bang ini. Iya. Dia sakit kan? Tapi dia ini ada yang berbohong. Apa? Nah kalau kita mau lacak lagi, pernyataan hakim konstitusi Arif Arif Hidayat. menanyakan kepada Saldi, Ya. kenapa Pak Ketua itu hadir? Karena Pak Ketua tadi dikemukakan Ada konflik of interest, karena ini menyangkut Gagah betul ya, negarawan betul ya. negarawan betul. Tapi dia bantah. Pada waktu itu, saya tidak pernah menyatakan dulu saya sakit. Artinya siapa yang berbohong? Ya. Saya lebih percaya ungkapannya Saldi seperti itu. Oke. Sebenarnya Terima dia kasih ya. menghindari Ya. konflik of interest Oke, karena baik. kalah. Cukup? Oke, terima kasih. Ada satu lagi saya kira Ya. masyarakat dan rakyat boleh juga menolak putusan ini.